Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Auleika Rahmawati dari Program Studi Profesi Apoteker Universitas 17 Agustus Jakarta. Di sini saya akan melakukan simulasi konseling obat terhadap pasien tuberkulosis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu, ini saya mau menebus obat dan ini resepnya. Baik Ibu, saya periksa dulu ya Bu ya. Sebentar ya Bu ya. Atas nama Ibu Salsa, apakah benar? Benar Ibu. Baik Ibu, ditunggu sebentar ya, obatnya sedang disiapkan oleh asisten apoteker saya. Ibu apakah bersedia untuk konseling dengan saya selama 5-10 menit terkait dengan obat yang Ibu tebus? Bisa Ibu. Baik Ibu, nanti silahkan ke ruangan saya ya di sebelah sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Auleika Rahmawati, saya apoteker di apotek ini. Tujuan dari konseling ini agar Ibu patuh ya Bu ya, minum obat dan nanti efek terapinya tercapai, jadi Ibu bisa cepat sembuh. Sebelumnya saya konfirmasi ulang ya, resepnya atas nama Ibu Salsa, usia 25 tahun, apakah benar? Iya benar Ibu. Baik Ibu, saya ingin menanyakan ya Bu ya, apakah Ibu mempunyai riwayat alergi obat atau makanan? Tidak ada. Baik Ibu, apakah Ibu sedang mengandung atau meminum obat KB? Tidak ada. Baik Ibu, apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit lain seperti hipertensi atau diabetes? Tidak ada. Baik Ibu, sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan tentang pengobatan ini? Ya Bu, dokter mengatakan saya terkena TBC dilihat dari hasil pemeriksaan dan dokter mengatakan pengobatannya 2 sampai 6 bulan. Baik Ibu, apakah dokter telah memberitahu cara meminum obatnya? Ya, dokter mengatakan diminum 1 kali sehari sebelum makan. Baik Ibu, apakah dokter memberitahu harapan setelah pengobatan ini? Harapan dokter ketika saya memakai obat ini bisa membuat bakteri dalam tubuh mati dan saya dinyatakan sembuh. Baik Ibu. Baik Ibu Salsa, ini pengobatannya dibagi menjadi 2 fase ya. Yang pertama ada fase intensif dan yang kedua ada fase lanjutan. Fase intensif itu dilakukan selama 2 bulan ya Bu ya. Kalau fase lanjutan itu dilakukan selama 4 bulan. Nah Ibu Salsa ini lagi berada di fase intensif. Jadi nanti minum obatnya 2 bulan aja dan obatnya harus diminum setiap hari ya, teratur setiap hari setiap waktunya agar obatnya tidak resistensi. Saya jelaskan dulu ya Bu ya obatnya. Ini obatnya ada 4 ya. Yang pertama ada rifampicin ya, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan di pagi hari ya Bu ya. Lalu ini ada isoniazid, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan di pagi hari. Lalu ada pirazinamid, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan pada pagi hari ya. Yang terakhir ada etambutol, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan pagi hari juga ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Untuk efek sampingnya dari obat tersebut apa ya Bu? Oh, efek sampingnya ada ya Bu ya. Untuk rifampicin ini ya, nanti efek sampingnya urin Ibu warnanya merah. Tapi itu nggak apa-apa ya Bu ya, Ibu nggak usah kaget. Kalau misalnya Ibu udah nggak minum obat ini, urinnya nggak bakal merah lagi. Yang kedua itu ada isoniazid. Isoniazid itu nanti efek sampingnya Ibu akan kesemutan. Nanti Ibu bisa minum vitamin B6. Itu bakal nggak kesemutan lagi ya. Yang terakhir, yang kedua ini ada pirazinamid sama etambutol. Nanti efek sampingnya ada pusing dan mual. Nanti Ibu bisa, kalau pusing Ibu bisa pakai paracetamol, kalau mual Ibu bisa pakai B6 juga ya. Apakah sudah jelas Ibu? Baik Ibu, sudah jelas. Jadi nanti setelah pengobatan 2 bulan ya Bu ya, fase intensifnya udah selesai, nanti Ibu kontrol lagi ya ke dokter ya. Kalau misalnya hasilnya baik, nanti Ibu bisa lanjut ke fase selanjutnya ya, atau fase lanjutan. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah penyakit saya bisa menular? Bisa ya Bu ya, penyakit Ibu bisa menular lewat berbicara, bersin dan batuk ya. Jadi sebaiknya Ibu nanti kalau misalkan berbicara dengan orang menggunakan masker ya Bu ya, biar nggak nular ke yang lain ya. Kalau saya lupa minum obat itu bagaimana ya Bu? Kalau misalnya Ibu lupa minum obat tapi waktunya masih dekat dengan jam Ibu minum obat, sebaiknya minum aja ya Bu ya. Tapi kalau misalkan Ibu lupa seharian, Ibu minum besoknya aja, nggak apa-apa, tapi 1 dosis aja ya Bu ya. Tapi kalau misalnya Ibu lupa minum obatnya selama 2 hari, Ibu baiknya kontrol lagi ke dokter ya, takutnya obatnya sudah resistensi atau tidak mempan Ibu ya. Apakah saya bisa sembuh Ibu? Bisa ya Bu ya, pasti bisa sembuh. Nanti kalau misalnya Ibu patuh minum obatnya selama 6 bulan, nanti Ibu balik lagi kontrol ke dokter ya. Misalkan udah kontrol, nanti BTA-nya udah negatif, Ibu bisa dinyatakan sembuh total ya Bu ya. Baik Ibu, apakah sudah jelas? Sudah jelas Ibu. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Ibu.
Baik, ini ada lembaran ya Bu ya, lembaran jadwal minum obat. Nanti Ibu bisa checklist aja ya kalau udah minum obatnya ya Bu ya. Ini ada hari dan ada jamnya ya Bu ya. Terus ini ada kartu nama saya, di sini ada nomor telepon saya ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Ibu bisa hubungi saya ya. Baik Ibu, kalau sudah jelas saya ingin mengkonfirmasi ulang ya Bu ya terkait yang saya sudah jelaskan. Ibu bisa mengulangi apa yang sudah saya jelaskan? Baik Ibu, untuk obat ini semua obat diminum 1 kali sehari 1 tablet. Makannya tuh di pagi hari. Nanti jika ada efek samping urin berwarna merah, itu tidak apa-apa. Kalau saya pusing, terus saya bisa minum paracetamol, dan kalau mual, muntah atau kesemutan, saya bisa minum vitamin B6. Baik Ibu, nanti obatnya diminumnya sebelum makan ya Bu ya, pagi hari ya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Ibu. Sebentar ya Bu ya, saya kemas dulu ya obatnya ya. Baik Ibu, ini obatnya ya. Nanti pembayarannya di depan di kasir ya. Terima kasih banyak, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Ya.